nggak mereka masukkan saja ke dalam Ka'bah? Kata Aisyah, Nabi SAW menjawab, inna qaumati qassarat bihim an-nafaqah. Bahwasanya kaum wahai Aisyah, gak cukup harta mereka untuk membangun Ka'bah sebagaimana fondasi Nabi Ibrahim. Qalat fama sya'nu bihi murtafi'an. Lalu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa pintunya kok jadi tinggi? Tadi kan enggak, kenapa jadi tinggi? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa'ala dzalika qaumuki liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Walaula anna qaumaki hadithu 'ahdin bil jahiliyah fa'akhafu an tudkhira qulubuhum an tudkhila al-jadal fil bait wa an ulsiqa babihi bil ard. Akhrajahu Imam Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Kata Nabi SAW, kaum wahai Aisyah melakukan itu, yang meninggikan pintu tadi, tujuannya itu agar mereka bisa memasukkan siapapun, mengeluarkan siapapun. Artinya nggak semua bisa masuk lagi. Kalau dulu kan orang mau masuk. Kalau sekarang nggak. Kalau nggak di persetujuan untuk besar Quraisy ini nggak boleh masuk. Ada yang boleh masuk selain orang-orang yang mereka setujui untuk masuk. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau seandainya aku tidak takut orang-orang kaummu, yakni para sahabat kala itu yang sudah masuk Islam, tentunya ini pertanyaan Aisyah ini terjadi tatkala Nabi SAW dan para sahabat sudah menguasai kota Makkah kembali. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau seandainya aku tidak takut nih orang-orang yang baru masuk Islam ini akan bertanya-tanya atau menjadi sesuatu yang diingkari oleh hati mereka, maka aku akan masukkan hijr Ismail itu ke dalam Ka'bah dan aku akan turunkan kembali pintu Ka'bah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa dzalika min Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika min Nabi sallallahu alaihi wasallam ainul hikmah. Inna Quraisyan sataqul, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membangun Ka'bah sebagaimana mestinya? Ketika Nabi SAW sudah menguasai kota Makkah, kata Nabi SAW, hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengatakan unzuru ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'i annahu mursal min Allah. Orang-orang akan mengatakan, lihat kepada Muhammad itu, udahlah dia mengaku nabi, mengaku pemimpin kaum muslimin, lalu ketika dia menguasai kota Makkah, dia langsung menghancurkan Ka'bah dan merombak-rombak Ka'bah. Orang akan mengatakan demikian, Pak. Makanya Nabi SAW tidak merenovasi Ka'bah sesuai dengan fondasinya Nabi Ibrahim, mengembalikannya ke fondasi Nabi Ibrahim. Walakin hal ta'akhkhara hadzal amru katsiran, kalla innahu lam yata'akhkhar katsiran, wa dzalika annahum fi khilafati Amirul Mukminin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala sanata 65 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam qama Abdullah bin Zubair fa'adkhala al-hijra fil Ka'bah. Terus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membiarkan Ka'bah itu sebagaimana yang orang Quraisy bangun, apakah ini berlangsung lama sampai zaman sekarang? Nah, siapa yang bisa jawab, Pak? Nabi SAW akhirnya membiarkan Ka'bah sesuai dengan yang dibangun oleh siapa? Orang-orang Quraisy. Nabi nggak ubah lagi. Apakah itu berlangsung sampai zaman sekarang? Tidak pernah dirubah-rubah lagi? Ternyata jawabannya tidak. Nabi membiarkan memang. Tapi apakah setelah itu ada orang yang mengembalikannya ke fondasi Nabi Ibrahim setelah Nabi SAW tidak melakukannya? Jawabannya ada. Siapa dia? Dia adalah Amirul Mukminin, sahabat Nabi SAW yang mulia yang bernama Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awwam. Abdullah bin Zubair bin Awwam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Abdullah bin Zubair ini, Pak, pernah berpuasa di kota Makkah.
menjadi khalifah. Bahkan para ulama mengatakan Abdullah bin Zubair ini khilafahnya itu sah. Khilafahnya itu sah dan dia adalah khalifah kaum muslimin tertua itu. Tentunya di kota Makkah. Abdullah bin Zubair itu pernah mengembalikan Ka'bah sesuai dengan fondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya dia kembalikan lagi sesuai dengan fondasi Ibrahim. Dia turunkan pintunya, dia masukkan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah, sama seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Atha, ini riwayat dari Atha, Inna Abdullah bin Zubair jama'an nas. Abdullah bin Zubair itu pernah mengumpulkan orang-orang, meminta pendapat. Dia katakan, ayuhan nas, ashiru alayya fil Ka'bah. Wahai orang-orang, wahai para sahabat, orang-orang yang ada di sekitar Abdullah bin Zubair, berikan pendapat kalian tentang Ka'bah. Kenapa Abdullah bin Zubair mengatakan seperti ini? Kenapa Abdullah bin Zubair ingin meminta pendapat? Karena Ka'bah ini sudah tidak sesuai dengan fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara dia adalah seorang khalifah, dia harus melakukan sesuatu. Ini yang ada di pikiran Abdullah bin Zubair. Dia ingin mengembalikan Ka'bah tersebut sebagaimana mestinya. Wahai orang-orang, berikan pendapat kalian tentang Ka'bah. Anquduha thumma abni bina'aha aw uslih ma wa hiya minha. Aku hancurkan Ka'bah ini atau aku hanya merenovasinya saja. Qala Abbas setelah itu masih hidup dan mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, fa inni qad turiqa li ra'yin minha. Wahai Abdullah bin Zubair, aku ada pendapat dari Abbas. Ara an tusliha ma wa hiya minha. Aku berpendapat bahwasanya perlu renovasi saja lah. Enggak usah lagi dihancurkan, dibangun ulang terus. Artinya Ibnu Abbas mengatakan, ya sudah, biarkan saja Ka'bah itu bentuknya seperti itu, enggak usah ditambah lagi. Enggak usah dikembalikan ke fondasi Ibrahim. Wa tada'a baitan aslaman nasu 'alaihi wa ahjaran aslaman nasu 'alaiha wa bu'itha 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan Ka'bah itu sesuai dengan apa yang dilihat orang-orang. Orang-orang masuk Islam, ya orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah itu ya seperti itu kondisinya. Kalau nanti dirubah, mungkin akan ada mudarat. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kata Ibnu Abbas, ini sudah renovasi saja, nggak usah lagi dimasukkan Hijr Ismail, nggak usah lagi diturunkan pintu. Kata Abdullah bin Zubair, "Lau kana ahadukum yahtaraqa baituhu ma radiya hatta yujaddida." Kalau salah seorang di antara kalian rumahnya terbakar, rumahnya hancur, apakah dia diam saja? Apakah dia tidak membangunnya dari ulang, memperbaruinya? Fakaifa baitu rabbikum? Bagaimana pula dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian tidak bangun lagi?